Halo Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Risma Evika Aryani, guru di SMP Negeri 3 Kisam Tinggi, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan membagikan praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan media teknologi digital yang saya terapkan di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Secara geografis, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kisam Tinggi terletak di daerah khusus 3T, yaitu sekolah terdepan, terluar, dan tertinggal di wilayah Desa Simpang 4, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah saya adalah salah satu sekolah yang sulit dijangkau karena sebagian akses jalan berlumpur jika musim hujan. Sekolah saya juga tidak ada jaringan internet. Sekolah saya memiliki sekolah kelas jauh yaitu di Desa Sukamaju dan di Desa Singalaga yang awalnya merupakan sekolah satu atap bergabung dengan sekolah dasar di desa tersebut. Kedua sekolah tersebut jaraknya kurang lebih sekitar 9 km dari sekolah induk, yaitu terletak di Desa Sukamaju dan di Desa Singalaga. Sekolah saya memiliki tantangan khusus dalam melaksanakan pembelajaran. Perjalanan dari rumah ke sekolah sekitar 37 km dengan kurang lebih 14 km dengan kondisi tanjakan curam menuju perbukitan dan jalanan tersusun batu tanpa aspal maupun semen. Ketika musim hujan, jalanan sangat licin dan rawan terjadinya longsor dari tebing yang menutupi badan jalan. Saya telah mengabdi di SMP Negeri 3 Kisam Tinggi selama 9 tahun 4 bulan. Wilayah ini belum tersentuh jaringan listrik dan jaringan internet, sehingga cukup menghambat kegiatan pembelajaran. Pada malam harinya, murid bahkan hanya ditemani lampu pelita untuk belajar, bahkan hanya untuk sekedar membaca buku atau menyelesaikan pekerjaan rumah. Saya melaksanakan praktik baik dengan memetakan kebutuhan belajar murid. Sebagai seorang guru, saya perlu memahami kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Langkah awal yang saya lakukan yaitu melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen awal pembelajaran untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran murid dengan melakukan pendekatan dan wawancara terhadap murid tentang masalah pembelajaran yang mereka hadapi. Selanjutnya, saya berkolaborasi bersama kepala sekolah dan rekan guru untuk merancang rencana pembelajaran yang fleksibel dan berkelanjutan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, saya dapat merencanakan pembelajaran yang berbeda-beda, termasuk berbagai strategi, materi, dan cara belajar. Langkah perencanaan belajar saya bagi menjadi 3 tingkat. Pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran atau hasil yang diinginkan. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, guru akan lebih mudah dalam menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Langkah kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Langkah ketiga yaitu merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran dengan memperhatikan berbagai tingkat kemampuan dan kesiapan belajar murid. Dalam pembelajaran ini, memberikan evaluasi dan refleksi untuk murid dirancang terbuka dengan mengakomodir berbagai kebutuhan belajar. Sebelum pembelajaran di kelas, kegiatan diawali dengan doa bersama, mengecek kehadiran murid, dan menyanyikan bersama lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila untuk menguatkan karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, murid-murid melakukan ice breaking yang bermanfaat untuk melatih murid berpikir kreatif, melatih kerja sama tim, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan semangat, dan meningkatkan konsentrasi untuk melanjutkan aktivitas belajar. Saya melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran dalam kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta menggunakan teknik asesmen yang digunakan agar transparan dan sesuai kesepakatan kelas. Mata pelajaran yang dipelajari adalah bahasa Indonesia dengan materi menulis cerita fantasi sederhana. Pada praktik baik ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan media digital. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi pilihan yang tepat dalam memfasilitasi keberagaman kebutuhan murid karena guru menggunakan kegiatan yang beraneka ragam, kreatif, dan inovatif. Saya membagi murid-murid menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kesiapan dan kemampuan awal murid berdasarkan asesmen diagnostik kognitif. Untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid, saya memanfaatkan LCD proyektor dan laptop sekolah bantuan pemerintah untuk membantu memfasilitasi belajar murid. Pada diferensiasi konten, saya memberikan materi atau bahan ajar yang berbeda kepada kelompok murid yang berbeda. Materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing murid. Saya menampilkan materi melalui tayangan PPT. Saya juga memberikan contoh tulisan cerita fantasi beserta gambar-gambar. Saya juga menampilkan video animasi cerita fantasi. Selain itu, saya juga memfasilitasi murid dengan memberikan kumpulan buku berisi dongeng dan buku bahasa Indonesia kelas 7 yang berisi contoh-contoh cerita fantasi. Dengan bahan ajar yang bervariasi, membuat murid-murid lebih nyaman, tertarik, antusias, dan senang untuk belajar. Pada diferensiasi produk yang berkaitan dengan tugas atau proyek. Pada diferensiasi proses, saya memberikan tantangan pada masing-masing kelompok untuk membuat kerangka tulisan cerita fantasi dengan menuliskan hal-hal penting pada kertas sticky note dan selanjutnya mengubah kerangka tulisan tersebut menjadi tulisan cerita fantasi yang utuh pada kertas karton yang telah disediakan. Dalam hal ini, murid diberikan tugas yang sama, tetapi mereka memiliki fleksibilitas dalam memilih cara mereka memahami atau memproses materi. Pada diferensiasi produk yang berkaitan dengan tugas atau proyek yang diberikan kepada murid setelah mereka memahami materi, murid memiliki kebebasan untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui karya tulisan cerita fantasi yang berbeda-beda. Kemudian, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Sedangkan kelompok lain memberikan umpan balik terhadap kelompok yang sudah presentasi agar murid-murid mampu mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki untuk pengembangan potensi dan kemajuan belajar murid. Langkah selanjutnya, murid-murid melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Murid diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan perasaannya dalam mengikuti proses belajar yang sudah dilewati. Guru juga memberikan conclusion atau kesimpulan pembelajaran dan melakukan action plan yang bertujuan untuk merumuskan materi selanjutnya dan dapat belajar dari kesalahan yang terjadi sebelumnya. Menurut saya, pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Ibu Risma tadi sudah baik, siswa mengikuti dengan aktif, antusias, dan bahagia. Harapan kami tetap semangat kepada Ibu Risma dan menjadi suatu motivasi bagi guru-guru yang lain. Terima kasih Ibu Risma.